Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Halo, perkenalkan, Saya Ahmad Beta Rangga Adnan, mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara. saya Ataya Rajendra Ramadana, biasa dipanggil Ata. Saya berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya Fadila Syifa sebagai mahasiswa Ilmu Administrasi Negara. Saya Karina Zulfasya Nasib Berkas selaku mahasiswa program studi Niaga. Saya Nurul Aljira Sobana sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya Roma Setiawan, mahasiswa UI Prodi Ilmu Administrasi Negara. saya Syanet Isyana Ramadhani sebagai mahasiswi Ilmu Administrasi Fiskal. Bagian dari FG2 selaku Ketua Pelaksana Program Kreativitas Mahasiswa bidang kewirausahaan dengan produk Sendaya, Sendok Kebudayaan, Inovasi, Sendok Ramah Lingkungan dengan corak kebudayaan Indonesia. Indonesia adalah negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Setiap tahun, sebesar 14% dari total produksi sampah merupakan sampah plastik yang didominasi dengan sampah plastik sekali pakai seperti kantong, botol, wadah, dan alat makan. Di tengah pandemi COVID-19, Indonesia menghadapi peningkatan limbah sekali pakai secara drastis karena kesadaran kebersihan lingkungan tergantikan oleh masalah kesehatan di masa pandemi. Hal tersebut disebabkan oleh ketergantungan yang tinggi pada layanan pengiriman makanan dan belanja secara daring. Jasa pengiriman makanan memberikan alat makan sekali pakai untuk setiap pesanan yang kemudian meningkatkan kemungkinan masalah pencemaran lingkungan dan daur ulang. Dengan permasalahan demikian, kami mengajukan sebuah inovasi berupa sendok ramah lingkungan yang dapat dimakan dengan nama Sendaya atau Sendok Kebudayaan. Gagasan kegiatan usaha dari proposal kami, yaitu Sendaya merupakan sebuah sendok yang akan diolah menggunakan bahan ramah lingkungan dan juga dikemas dengan menarik dan juga diwarnai oleh ornamen-ornamen kebudayaan dari DKI Jakarta guna meramaikan ulang tahun DKI Jakarta yang bertepatan pada tanggal 22 Juni. Keberlanjutan usaha dari Sendaya itu sendiri, Sendaya itu merupakan produk yang memiliki banyak sekali keunggulan dan juga memiliki keuntungan atau profit yang menjanjikan dengan bahan pembuatan yang ramah lingkungan, murah, dan mudah ditemukan di pasar sekitar. Peluang usaha dari Sendaya sendiri boleh dibilang memiliki prospek bisnis yang sangat menjanjikan karena baru pertama kali ada di pasaran dan tidak ada produk sejenis atau pesaing. Yang kedua adalah produk Sendaya ini memiliki nilai ramah lingkungan karena dapat menggantikan produksi sendok plastik yang tidak dapat teruraikan dan dapat mungkin mengganggu ekosistem lingkungan. Dengan dua kelebihan tadi, minimnya pesaing dan juga nilai ramah lingkungan, boleh dibilang peluang usaha atau peluang pasar dari Sendaya ini sangat luas dan sangat menjanjikan. Kedua adalah analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha diperoleh melalui perhitungan break-even point atau titik impas, yakni kondisi di mana tidak terjadi kerugian maupun keuntungan. Saya akan memaparkan mengenai metode pelaksanaan produk kita, yaitu Sendaya. Untuk proses pembuatan dari produk Sendaya ini, kita mulai dengan memasukkan tepung maizena dan air, lalu kita aduk kedua adonan tersebut di atas api kecil selama kurang lebih 5-10 menit. Selanjutnya, masukkan tepung pati kentang ke dalam adonan tersebut, dan agar lebih menarik, kita akan mencampurkan adonan tersebut dengan pewarna makanan. Lalu masukkan adonan yang sudah tercampur semua ke dalam percetakan sendok yang sudah kita oleskan dengan mentega dan masukkan tempat cetak tersebut ke dalam oven selama 1 jam dengan suhu 180 derajat Celcius. Untuk tahap terakhir, kita akan menuangkan pewarna makanan pada bantalan stempel dan tekan stempel pada bantalan tersebut, lalu stempel tersebut akan kita tekan untuk menjadi motif di sendok kita. Untuk pengemasannya, kita akan menggunakan kemasan kotak yang dimana setiap kotaknya akan diisi dengan 1 sendok Sendaya dan juga kotaknya akan didesain sesuai dengan motif dari sendok di dalamnya. Pemasaran produk Sendaya atau Sendok Kebudayaan akan menerapkan 2 sistem pemasaran. Yang pertama, pemasaran secara tidak langsung yang menggunakan teknik bercerita atau storytelling melalui sosial media yang mengangkat permasalahan yang ada di masyarakat, yaitu penggunaan plastik secara berlebihan. Lalu kami akan menawarkan solusi yaitu Sendaya yang merupakan sendok yang dapat dimakan sebagai pengganti sendok plastik yang digunakan oleh masyarakat.
Tidak hanya itu, kami juga ingin melestarikan dan memperkenalkan kebudayaan Indonesia dengan menggunakan desain bertemakan kebudayaan Indonesia pada sendok kami. Yang kedua, pemasaran secara langsung yang bekerja sama dengan UMKM sebagai pengganti sendok plastik yang mereka berikan kepada pembeli dan juga membuka stand penjualan di tempat-tempat yang strategis. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai anggaran biaya dari produk Sendaya. Yang pertama, perlengkapan yang diperlukan sebesar 1.200.000. 2. Bahan habis pakai sejumlah 250.000. Ketiga, transport lokal sejumlah 200.000. Dan yang terakhir ada lain-lain sejumlah 150.000. Sehingga jumlah dari itu semua adalah Rp1.800.000. Kegiatan kelompok kami akan dilaksanakan kurang lebih dalam 4 bulan. Pada bulan pertama, terdapat persiapan proposal usaha dilanjutkan dengan perencanaan, pengemasan, serta pemasaran. Pada bulan kedua, akan dilakukan pengumpulan data, menganalisa data, dan pengumpulan bahan. Selanjutnya, uji kelayakan bahan akan dilakukan selama jangka waktu kurang lebih dari bulan kedua sampai dengan bulan ketiga. Memasuki bulan ketiga, akan dilanjutkan dengan proses pembuatan produk, pemasaran, dan promosi produk di sosial media. Pada bulan keempat, usaha produksi sendaya atau sendok budaya akan dilakukan dengan penyusunan laporan kemajuan, penyusunan publikasi karya ilmiah, dan penyusunan laporan akhir.